Mama Gina masih saja sedih nih guys ya atas kematian anaknya Sisi. Memang dia nggak mau makan, nggak mau minum. Nah di situ ada Tante Wulan yang berusaha untuk membujuk Mbak Gina agar Mbak Gina itu mau makan. Dan di situ dengan keadaan yang sangat murung sekali, dengan keadaan yang sedih sekali, memang Mama Gina ini masih belum bisa menerima keadaan Safira, masih menyalahkan Safira atas kasus kematian anaknya Sisi. Dan kemudian di situ nih guys ya ada Tante Wulan berusaha untuk menenangkan Mbak Gina dan berusaha untuk membuat Mbak Gina itu makan. Nah sementara di situ nih guys ya ada Safira yang mengetahui kebenarannya bahwa dia adalah penyebab dari Sisi meninggal dan dia sedih banget seperti itu karena apa? Dia sadar betul bahwa mamanya itu bukan hanya marah melainkan benci juga kepada Safira dan ini sangat sedih di situ nih guys ya. Julian selaku seorang suami hanya bisa menguatkan hati istrinya Safira agar Safira kuat ya dan dia hanya mengatakan kepada Safira bahwa mamahnya itu hanya terpukul, mamahnya hanya emosi, mamahnya hanya shock berat atas kematian Sisi itu saja. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania, di mana Dania itu kan memang diantar suaminya pergi ke dokter Yana untuk kontrol keadaan dia, apakah keadaan dia itu baik-baik saja. Nah ternyata nih guys ya dokter Yana itu belum kunjung datang karena masih macet. Nah di situ nih guys ya menurut suster lebih baik Dania itu ada di ruang penungguan saja karena hal tersebut bagus buat dia. Nah sementara itu ya Dania kepikiran untuk ke rumahnya Yuda. Nah di saat dimakan bersama nih guys ya bersama dengan suaminya, Safira ini tidak enak makan gitu loh guys ya, makanannya cuma diaduk-aduk saja. Nah suaminya itu melihat bahwa nafsu makan dari istrinya tidak begitu baik semacam itu. Nah kemudian ditanyalah tuh kenapa istrinya tidak kunjung mau makan saja semacam itu. Nah istrinya menjawab bahwasanya dia itu nggak nafsu makan dikarenakan Mama Gina itu sedih. Mama Gina aja masih belum bisa makan, masa iya Safira bisa makan? Nah kemudian Safira itu nih guys ya berusaha diingatkan oleh suaminya, berusaha diingatkan oleh Julian bahwasanya Safira harus makan buat kandungan dia, buat calon bayinya. Dia harus makan sehat semacam itu. Mengenai Mama Gina itu nggak usah dipikirkan dulu, biar diurus Tante Wulan, kan ada Tante Wulan yang ngurus Mama Gina. Jadi di situ Safira disuruh untuk tenang ya. Nah tiba-tiba di situ ada suara bel yang datang. Nah ternyata bel itu berasal dari Romi, di mana Romi itu pengen masuk lagi ke rumahnya dan ingin bertemu dengan Mbak Gina. Nah di situ Julian nggak mau ya guys ya, membuat ya dia itu bikin masalah lagi di keluarganya. Nah kemudian terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Nah kemudian mau nggak mau nih guys ya, karena memang yang dicari adalah di situ adalah Mama Gina nih guys ya. Akhirnya Julian itu memperbolehkan dia untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah kemudian Julian di situ nih guys ya menyuruh dia untuk tunggu di luar. Nah sementara Mbak Gina itu nih guys ya mau dipanggilkan. Tiba-tiba Mbak Gina langsung datang tuh ya dan sudah berada di depan. Nah kemudian Mbak Gina itu nih guys ya bingung kepada Romi, ngapain Romi lagi ada di rumah dia semacam itu, karena kan sudah selayaknya dia nggak usah ada lagi kalau di rumahnya. Nah kemudian di situ nih guys ya Romi lagi-lagi pengen mencari banyak masalah lagi nih guys ya, karena dia tahu kesempatan ini di saat Mama Gina itu memang lagi benci kepada Safira dan ini kesempatan dia untuk mendekati lagi kan ya. Dan di situ memang dia juga sekaligus mencari istrinya, namun sayangnya istrinya Wang sudah tidak mau peduli lagi dengan Romi karena sikap Romi yang jahat. Nah di situ nih guys ya berusahalah tuh ya kan Julian ngomong kepada Safira nih guys ya bahwa dia harus pergi ke kantor juga karena dia tidak mau melihat wajahnya Romi ada di depan rumah dia. Ya kan ada Romi. Nah mendengar kata Romi nih guys yang membuat Julian ini mau bergegas pulang saja, mau bergegas pergi ke kantor saja. Nah kemudian istrinya Safira berusaha untuk membuntuti suaminya dan ikut mengantarkan suaminya pergi sampai ke depan rumah semacam itu loh guys. Dan ternyata di situ nih guys ya tujuannya Romi datang hanya untuk mengelabui Mbak Gina dan membuat Mbak Gina itu suka lagi dengan Romi. Nah di situ nih guys ya bahwa Romi itu mengatakan bahwa dia itu hanya pengen berbelasungkawa kepada Mbak Gina, bahwa kematian Sisi tentu saja membuat keluarganya sedih. Walau bagaimanapun Sisi adalah keponakannya Romi dan Romi di situ berusaha nih guys ya sok peduli kepada Mbak Gina, sok peduli atas kematian dari Sisi yang kemarin itu bilang bahwasannya Sisi itu dia pergi ke makamnya Sisi semacam itu, dan di saat itu juga dia nggak berani tanya apapun kepada Mbak Gina karena kondisi dari Mbak Gina memang belum pulih 100%. Nah oleh karena itu yang membuat Romi ini nggak berani untuk menegur Mbak Gina karena dia tuh benar-benar terpukul dengan kematiannya Sisi semacam itu. Jadi dia berusaha nih guys ya untuk bilang seakan-akan dia tuh peduli banget nih guys terhadap kematiannya Sisi. Jadi dia tuh mengatakan hal itu nih guys ya. Bahkan ya kematian Sisi yang membuat Mbak Gina itu sedih. Nah dia berusaha tuh ya kan bilang kepada Mbak Gina seperti ini bahwasanya kalau misalkan dia mau
ya, didatangi terus Romi. Kalau boleh diizinkan datang, biarkan Romi yang akan memberikan gitu loh kebahagiaan buat Mbak Gina gitu loh, karena dia masih peduli dengan Mama Gina semacam itu loh guys. Jadi dia berusaha untuk mengambil hatinya Mama Gina nih guys ya, yang bilang dia tuh sok peduli, dia mau tinggal lagi di rumahnya Mama Gina atas izin dari Mama Gina semacam itu. Nah di saat itu juga nih guys ya, dia menyampaikan bahwa dia tuh seakan-akan tahu bahwa Sisi pada waktu itu di rumah sakit ya kan, sempat menjaga Yuda semacam itu loh guys. Nah ketika itu mendengar bahwa dia sempat merawat Yuda hingga Yuda sembuh dan ternyata dia dikecewakan oleh Yuda, membuat Mama Gina itu semakin menyalahkan Safira gitu loh. Dan dia menyatakan kepada adiknya Romi, di mana memang cintanya Sisi itu nih guys ya, itu sebenarnya bertepuk sebelah tangan bahwa dia hanya memanfaatkan sisi seorang untuk mendapatkan Safira, dan mengetahui akan hal itu tentu saja membuat semuanya tambah ribet ya, dimana di situ Romi berkesempatan ingin menghajar Yuda karena bagaimanapun dia pengen menunjukkan ya sisi positif dari dia dan peduli kepada keluarganya. Nah kemudian di situ terjadi percekcokan antara Julian dengan Om Romi. Walau bagaimanapun ya, Julian pengen tidak akan ada masalah lagi. Kalau dia bikin masalah, nanti yang dikhawatirkan adalah nama baiknya di situ nih guys ya. Nah kemudian nih guys ya, Mama Gina semakin malah menyalahkan Safira. Justru hal ini yang perlu dipersalahkan itu adalah Safira, bukan Om Romi yang pengen membela kematian Sisi. Kenapa? Karena Safira itu nih guys ya, yang pengen menghancurkan kehidupan keluarganya Mama Gina semacam itu. Walaupun dalam hati Safira itu sedih banget ya terkait kematian dari Sisi, namun apa yang bisa ia lakukan? Dia tidak bisa berbuat apapun karena cintanya Sisi sudah sangat dalam sekali kepada Yuda, sehingga dia itu benar-benar merasa tersakiti, kemudian tertabrak mobil sehingga meninggal. Nah makanya di situ Mama Gina benar-benar sangat marah betul kepada Safira semacam itu. Makanya terjadi perdebatan di situ nih guys ya. Safira ya itu selalu dibela oleh suaminya Julian. Nah karena dibela terus oleh suaminya Julian gitu kan, gak suka kan ya kan, istrinya disalahkan terus ya kan oleh Om Romi. Kenapa? Karena Om Romi itu adalah biang kerok jadi masalah itu. Sebenarnya Om Romi itu adalah orang yang jahat kepada kehidupannya Julian. Apalagi memang di situ sempat membuat Julian depresi, bahkan ingin menghancurkan perusahaan Julian. Orang yang harusnya dia respect kayak gitu, makanya dia nggak respect betul kepada omnya. Namun ternyata Mama Gina masih respect kepada Romi. Walau bagaimanapun dia tetap anggap Romi itu adalah adik. Dia lupa bahwa Romi adalah orang yang telah jahat kepada Julian. Dia lupa akan hal itu nih guys ya. Bahkan menyalahkan semua kasus masalah ini adalah kepada Safira. Safira adalah biang kerok dari semua kejadian yang menimpa. Malahan yang disalahkan dalam hal ini adalah Safira dan Safira lagi. Safira ini nggak tahu apa yang harus dia lakukan nih guys ya, karena terjadi permasalahan. Kemudian membuat Om Romi itu mau ditonjok nih guys ya. Gara-gara Om Romi, jadi Safira lagi yang kena. Padahal Safira itu tidak ada maksud apapun ingin menghancurkan kehidupan keluarganya Julian. Dan Julian tahu betul itu, makanya dia membela istrinya. Namun sayangnya Mama Gina masih saja marah atas kasus kematian dari adiknya Sisi. Dan dari situ nih guys ya, Mama Gina terus shock, marah betul, menyalahkan keadaan hal ini hanya pada satu orang, yaitu Safira. Anda Safira itu tahu bahwa adiknya itu ya, yang mana memang Sisi itu harusnya diingatkan untuk tidak terjerumus gitu loh. Cinta kepada Yuda malah dijerumuskan gitu loh. Maka dari itu membuat Safira terus disalahkan oleh keluarganya di situ. Makanya terjadilah itu masalah yang sangat besar sekali, di mana Julian itu terus menghajar Romi. Dia berusaha ingin menghajar Romi. Kenapa? Karena dia bikin masalah terus. Ya kan? Namun Mama Gina ini malah menyalahkan semua kasus yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah karena gara-gara Safira. Safira adalah masalah atau biang kerok dari semua hal yang terjadi. Andai saja waktu itu Julian tidak menikah dengan Safira, mungkin ini nggak akan terjadi. Namanya Julian akan, walau bagaimanapun dia statusnya adalah seorang suami yang membela istrinya. Makanya di situ Julian minta kepada Om Romi untuk segera pergi dari rumahnya semacam itu, daripada bikin masalah yang sangat besar kepada keluarganya semacam itu. Makanya dia berusaha terus untuk menonjok semacam itu Om Romi yang bikin keok, bikin masalah semacam itu. Dia disuruh pergi, namun ternyata dia nggak mau. Yang bisa mengusir dia katanya cuma Mama Gina gitu loh. Makanya di situ terjadi perdebatan antara mereka berdua, pertengkaran mereka berdua. Tiba-tiba Mama Gina stres mikirin itu semua dan membuatnya jatuh gitu loh. Nah sementara itu nih guys ya, keadaan Mona memang sudah mulai membaik nih guys ya. Dan tiba-tiba datanglah Mama Lestari nih guys ya, yang bertanya kepada Mona bagaimana keadaan dia. Keadaan dia sih sudah baik-baik saja. Nah kemudian tanya tuh Mama Lestari kapan dia akan melakukan cek USG. Nah kemudian cek USG-nya akan dilihat
kalau bisa nanti bisa secepatnya semacam itu. Nah kemudian Mama Lestari ini bilang bahwa dia akan pengen melihat gitu ya Ceko SG. Apalagi nih Rafael pasti akan suka banget ngelihat calon bayinya semacam itu. Makanya dia mau menghampiri Rafael, pengen mengajak Rafael ikut bersama dengan Mona, mengantarkan Mona nih guys ya untuk cek kandungan semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Mona sangat senang banget karena pastinya dia akan diantar oleh suaminya dan calon bayinya pasti juga akan senang banget. Karena apa? Papanya itu suka dengan Mona, mengantarkan dia penuh perhatian dan kasih sayang kepada Mona. Dan ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Mona nih guys. Dan maka dari itu ngebuat semuanya pasti akan indah. Nah sementara suaminya sendiri nih guys ya, Rafael itu masih mengurusi hal yang pengen dipertanyakan kepada Safira terkait baju gitu loh, sekolahnya, seragamnya Safira yang sudah lama banget ada di rumahnya, ya kan, papanya kenapa ada di tempatnya Rafael. Nah itu dia langsung bergegas pergi pengen menanyakan sesuatu hal kepada Safira. Nah di situ mamanya berusaha untuk memanggil nama anaknya nih guys, namun ternyata tidak ada jawaban dari anaknya karena anaknya itu memang tergesa-gesa pergi gitu loh. Nah tiba-tiba Mama Lestari berusaha ingin menelpon Rafael, kira-kira mau pergi kemana gitu loh dia kan. Nah maka dari itu karena dia mau pergi kemana dia nggak tahu, dia berusaha telepon namun ternyata nggak diangkat nih guys ya. Nah sementara itu nih guys ya, Mama Gina yang pingsan tentu saja membuat seluruh keluarganya pasti sedih, apalagi Safira. Safira tidak mau sebenarnya hal ini terjadi. Namun apa yang bisa ia lakukan? Nah kemudian di situ nih guys ya, berusaha untuk membawakan minyak kayu putih supaya membuat Mama Gina itu sehat, bangun dari pingsan. Nah kemudian di situ ada Rami yang tidak suka melihat ya kan Safira. Nah kemudian sementara itu nih guys yang membuat Safira itu berusaha untuk disingkirkan oleh Romi dan pergi jauh. Namanya seorang suami akan terus membela istrinya dan dia tidak mau melihat istrinya itu dibentak oleh omnya sendiri. Makanya omnya itu mau disuruh pulang saja semacam itu. Nah kemudian di situ melihat keadaan Mama Gina yang sedih tentu saja membuat Safira itu sedih. Makanya dia titipkan Mama Gina kepada Tante Wulan, biarkan Tante Wulan yang menjaga dan dia mau izin pergi saja semacam itu. Karena dia tahu betul bahwa nanti ketika bangun ada Safira ini akan jadi masalah yang sangat besar karena Mama Gina masih shock dengan keadaan kematian Sisi. Dan di situ nih guys ya, Tante Wulan berusaha untuk menguatkan Mbak Gina untuk tidak stres mikirin kematian dari Sisi, untuk bisa legowo, untuk bisa ikhlas menerima bahwa Sisi itu sudah meninggal. Dia harus kuat semacam itu. Namun di situ Mama Gina itu tidak kuat guys melihat kematian dari anaknya yang pasca kecelakaan yang terjadi. Anaknya itu semua gara-gara Safira dan dia menyaksikan betul anaknya itu diterak ya guys ya. Ditabrak oleh mobil dan tentu saja hal tersebut membuat Mama Gina itu tidak akan pernah melupakan kejadian akan hal itu. Nah itu yang bikin sedih Mama Gina nih guys ya. Namun di situ terus ya Tante Bulan berusaha untuk memastikan bahwa Mbak Gina keadaannya baik-baik saja agar dia kuat tidak memikirkan diri dia sendiri. Nah kemudian nih guys ya, di situ ya Safira malah justru mendengar perkataan yang sangat tidak enak sekali yang keluar dari mulutnya Mama Gina, di mana Mama Gina yang menyalahkan kasus kematian dari anaknya itu gara-gara Safira. Ya, andai saja pada waktu itu ya Julian tidak menikah dengan Safira, mungkin ini nggak akan terjadi. Dan di situ membuat Safira sedih nih guys ya, membuat Safira semakin sedih, membuat Safira ini semakin menyalahkan diri dia sendiri dan hanya bisa minta maaf gitu loh guys. Nah di situ Mama Gina nih guys ya, malahan ya menyalahkan kasus kematiannya terus pada Safira. Dan dia teringat dengan ucapan yang dilontarkan oleh Lestari, mamanya Rafael, yang menyatakan bahwa di situ ya Safira hanya wanita pembawa sial. Apapun yang akan terjadi pada waktu itu nih guys ya, dia tidak mikirin apa yang diucapkan oleh Mama Lestari dan saat ini dia teringat oleh semua itu nih guys ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, Tante Wulan berusaha untuk terus mengingatkan Mama Gina agar Mama Gina tidak berpikiran hal yang negatif kepada Safira semacam itu. Dan di situ nih guys ya, berusaha terus dikasih tahu bahwa dia itu harus kuat, gak usah mikir sejauh itu, apalagi ucapan dari Tante Lestari semacam itu. Dan apa yang diucapkan oleh Tante Lestari mengenai Safira itu tidak benar. Ya, tidak boleh menyalahkan terus kematian dari anaknya Sisi. Namun apapun yang terjadi di situ nih guys ya, Mama Gina tetap menyalahkan. Bahkan dia teringat ketika awal pertama kali ya anaknya Julian berhubungan dengan Safira, itu adalah masalah yang sangat besar sekali. Andai saja dia pada waktu itu tidak mengizinkan Julian untuk menikah dengan Safira, mungkin hal ini tidak kejadian. Padahal dia sudah berusaha untuk membuat menerima Safira dengan sangat baik di keluarganya. Namun apa yang dilakukan yaitu mencelakakan Sisi hingga Sisi itu meninggal. Nah Safira akhirnya sedih setelah mengetahui itu semua nih guys. Nah sementara Julian berusaha untuk membuat Om
omnya sendiri itu nih guys ya untuk segera lekas pergi, karena dia tidak suka jika Romi itu terus menyalahkan Safira, bahkan menggetak Safira. Dia lagi kasar dengan Safira tadi. Nah itu yang membuat Julian tidak suka kalau istrinya dibentak semacam itu loh guys. Nah tiba-tiba di situ nih guys ya ada Safira yang datang dengan keadaan sangat sedih sekali, dengan murung sekali, karena dia menyaksikan betul Mama Gina itu menyalahkan dia dan dia itu sangat sedih, gitu loh guys. Nah di situ ada suaminya yang melihat keadaan istrinya sedih nih guys ya. Kenapa? Dia tanyakan kepada istrinya kenapa kok dia menangis. Nah kemudian di situ Safira berusaha untuk menjelaskan. Dia hanya sedih karena melihat kondisinya Mama Gina. Padahal Mama Gina menyalahkan dia dan tidak menerima dia gitu loh. Dan dia terus menyalahkan kematian dari Sisi. Dia tidak jujur karena memang di situ dia nggak mau membuat keadaannya tambah runyam. Membuat masalah semakin besar. Nah oleh karena itu makanya Safira bohong kepada suaminya. Nah suaminya di satu sisi dia harus segera bekerja nih guys ya. Namun di satu sisi dia juga tidak mau jika istrinya itu di rumah sendirian dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Kemudian Tante Wulan itu datang nih guys ya, berusaha untuk membujuk Julian agar dia mau pergi ke kantor. Dan di situ istrinya juga minta kepada dia untuk pergi ke kantor saja. Atau semuanya kan ada Tante Wulan yang akan menjaga dia semacam itu. Nah kemudian Tante Wulan itu juga bilang kepada Safira di mana obat sakit kepalanya yang ada di kotak obat itu kan sudah mau habis, tidak ada lagi setelah dicek. Nah di situ Tante Bulan pengen pergi ke apotik. Nah bagaimana? Apakah Safira bisa? Nah Safira akhirnya malah justru menawarkan diri untuk pergi ke apotik karena takutnya ketika Mama Gina itu bangun melihat Safira yang ada di rumah hanya ada dia, itu akan hanya ada masalah yang sangat besar sekali. Nah oleh karena itu nih guys ya, Safira saja yang pergi. Nah oleh karena itu ya udah deh yang pergi adalah Safira, diizinkan untuk Tante Wulan pergi ya membeli obat untuk Mama Gina, membeli obat sakit kepala. Namun dia harus membawa payung karena hujan mau datang. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania, di mana Dania itu datang ke rumahnya Yuda hujan-hujanan nih guys ya, dan dia berteriak nama Yuda. Namun ternyata Yuda tidak kunjung datang. Apalagi di situ semua tempatnya digembok. Apakah memang di situ Dania tidak diperbolehkan masuk ataukah memang di situ ya Yuda tidak ada di rumah, makanya digembok. Dia terus berusaha untuk pengen dibukakan pintunya gitu loh guys. Dan dia bingung nih guys apa yang harus dia lakukan sementara nggak ada panggilan yang disahut semacam itu loh guys, dan semacam itu. Nah membuat di situ Dania semakin bingung kalau dia kembali lagi naik taksi online itu kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah basah kuyup, mana ada ya kan ojek online atau taksi online itu yang mau membawa dia dengan keadaan dia yang basah kuyup semacam itu. Kemudian dia hanya bisa teriak di depan rumahnya Yuda untuk membukakan pintunya, minta kepada Yuda dengan sangat. Nah, tiba-tiba dari belakang di situ mobilnya Yuda datang dan Yuda itu membawakan payung nih guys, dan dia berusaha untuk mengejar ya dan berlari kepada arahnya Dania. Karena dia juga bingung kenapa Dania ada di depan rumah dia semacam itu. Nah, dengan menggunakan payung dia menuju ke arahnya Dania dan memanggil Dania semacam itu. Nah, kemudian dia bingung kepada Dania, kenapa di situ Dania ada di rumah dia. Dania langsung memeluk dia nih guys ya. Dan dia bilang kepada Yuda untuk dilindungi oleh Yuda, dan dia tidak mau lagi hidup bersama dengan Mas Romi. Karena Om Romi itu sudah mengekang dia semacam itu, dan dia sudah tidak bisa hidup bersama dengan Om Romi. Hanya satu-satunya orang yang bisa menolong dia adalah Yuda, dan dia mau minta tolong kepada Yuda. Yuda pada awalnya nggak mau nih guys ya menolong. Kenapa? Karena ini akan jadi masalah yang besar. Ya jika dia menolongnya, menyingkirkan Romi semacam itu, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Itu sangat tidak mungkin sekali. Nah kemudian di situ Dania terus berusaha minta tolong kepada Yuda untuk diizinkan tinggal bersama dengan dia. Itu nggak mungkin sekali, kan sudah tidak ada Loli. Nah mengenai Loli dia sudah tahu semacam itu nih guys ya. Dan dia tidak akan cinta-cintaan lagi mengungkit masalah itu. Yang diinginkan Dania saat ini adalah dia itu melupakan kejadian di masa lalu, dan dia pengen dijauhkan dari Romi. Hanya itu yang diinginkan Yuda. Nah kemudian Yuda ini nih guys ya tidak punya pilihan lain, dan dia berusaha untuk membantu Dania. Kenapa? Karena dia juga kasihan melihat Dania, dan Dania juga meminta meronta-ronta dengan sangat kepada Yuda untuk ditolong semacam itu. Makanya dia terus memeluk Yuda. Namun pastinya ini akan jadi masalah yang besar buat Yuda ya. Dan sementara itu nih guys ya, Safira yang berusaha ingin ke drugstore atau apotik terdekat untuk membelikan obat Mama Gina ya. Dengan hujan-hujanan dia teringat bahwa kejadian ketika lo Sisi itu belum meninggal, dan menyalahkan
Safira, karena Safira itu selalu pengen dikejar oleh laki-laki. Kenapa Safira tidak pernah bilang bahwa cintanya Yuda hanya untuk Safira? Kenapa dia harus menyaksikan hal ini gitu loh? Safira sebenarnya sedih ketika Sisi meninggal di hadapan dia semacam itu, karena Mama Gina terus menyalahkan dia. Ya, Mama Gina melihat anaknya meninggal gara-gara Safira. Nah di situ nih guys, bagaimanapun Mama Gina itu seorang ibu yang tidak mau kehilangan anaknya. Kalau misalkan di situ Safira pada awalnya tahu gitu loh, kenapa nggak cerita gitu loh? Dan di situ memang Safira tahu apa, kenapa dia membuat keluarganya itu jadi pecah belah sampai Sisi meninggal, itu semua gara-gara Safira. Emang Safira itu ada niat apa sehingga Safira mau melakukan hal itu? Nah, Safira sedih dengan omongannya yang dilontarkan oleh Mama Gina karena dia tidak bermaksud ingin mencelakakan Sisi apalagi hingga membuat Sisi meninggal. Nah, dari itu nih guys ya, membuat Safira ini nih guys ya pingsan ya dengan keadaan hujan deras semacam itu. Nah, dia itu pingsan nih guys ya karena tidak kuat menahan semua orang menyalahkan dia. Dan dia bingung apa yang harus dia lakukan, makanya dia pingsan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan keadaan tidak baik-baik, suaminya nggak tahu dia pingsan.